jalur rapot bagi SMA Karangnunggal itu adalah salah satu peluang terbaik daripada kita harus menjalani tes tulis gitu ya, menjalani tes tulis. Sebab tes tulis berarti memang betul-betul menguji kualitas kita secara pribadi, apakah kita mampu atau tidaknya itu yang sulitnya. Jadi kalau jalur rapot, nah mudah-mudahan nilai-nilai yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu bisa memberikan kebarokahan ketika kita diterima di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadila dan saya Intan Nur Awalia di Smartkal Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Oh ya nih guys, kali ini kita itu gak cuma berdua ya, Intan. Kita ini ditemani oleh salah satu guru dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, dan beliau ini merupakan kurikulum di SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu Bapak Encep Nurholis MPD. Dan juga nih teman-teman, gak cuma itu, kita juga ditemani oleh salah satu siswa di SMA Negeri 1 Karangnunggal spesial, yaitu Kak Abdul Paris. Halo Pak, halo Kak. Assalamualaikum. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Justru ini Bapak yang harus nanya mah ini. Tidak apa, kita saling bertanya saja. Ini hostnya kayaknya lagi kebingung. Alhamdulillah kabarnya baik. Mudah-mudahan seterusnya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Khususnya menjalani sisa hidup kita. Ya gitu Bang Adul. Dalam Pak. Bagaimana dengan Kak Adul? Alhamdulillah baik Kak. Aduh, apa sedang tidak pusing memikirkan tentang penerimaan mahasiswa baru? Sungguh bisa dibilang galau berat. Galau berat. Tapi tenang nih ya teman-teman semuanya nih. Kan Kak Adul kelas 12 ya Kak Adul? Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah udah kelas 12. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sekarang udah kelas 12, yang pastinya sekarang itu kita disibukkan dengan pemilihan jurusan. Justru yang paling pusing itu milih jurusannya ya Kak Adul. Jurusannya dan universitasnya. Nah, itu dia. Nah, untuk teman-teman semuanya dan juga selain kita dipusingkan, kelas 12 itu dipusingkan dengan pemilihan jurusan, tapi ada banyak juga siswa kelas 12 itu yang belum mengetahui nih Kak Adul. Nah, yang belum mengetahui jalur mana saja yang bisa dimasuki atau bisa masuk jalur masuk perguruan tinggi itu ada apa aja. Nah, ada masih banyak siswa-siswi yang belum mengetahui ada jalur apa aja. Yang mereka ketahui itu hanya SNMPTN saja. Iya, gitu. dan juga mereka belum bisa nih nentuin gimana sih tips cara buat ngambil jurusan sama univ yang tepat gitu, yang peluangnya tinggi gitu. Oke, yaudah kita langsung aja deh daripada berlama-lama lagi. Langsung aja kita tanyain. Oke, mungkin nih kita tanyain langsung aja ya ke Bapak nih. Oke, mengenai jalur masuk perguruan tinggi itu ada jalur apa aja sih Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih atas waktu dari tim podcast. Ini sengaja berarti hari ini, di hari Jumat ini, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada siswa-siswa di kelas 12. Amin. Pertanyaan yang tadi sebetulnya sebelumnya di podcast sebelumnya itu sudah dibahas oleh Ibu Linin ya, kebetulan dengan waktu itu dengan Intan. Nah, ini sebetulnya dari kurikulum itu hanya menyampaikan kewajiban gitu Bang Adul. Jadi saya sebagai wakasai kurikulum mempunyai kewajiban untuk menyampaikan secara langsung gitu, secara pribadi bahwa ini adalah sebetulnya amanah. Sama anak saya juga sekarang mungkin lagi duduk di SMA, sudah di bangku SMA, mungkin 2 tahun ke depan akan mengalami hal yang sama seperti yang di Kak Nadia dan Kak Adul yang sekarang sedang bingung gitu. Nah, di jalur yang biasa di SMA Karangnunggal itu biasanya yang sering dan jadi trending topik itu adalah SNMPTN gitu ya. Jadi mau siswanya
orang tuanya menganggap bahwa memang SNMPTN itu menjadi salah satu atau bahkan bisa disebut menjadi seolah-olah menjadi satu-satunya jalur masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini yang sudah beberapa tahun kita diusahakan kita ubah mindset dari para siswa dan guru. Salah satunya dengan sosialisasi, dengan ada pekan sosialisasi, kemudian dari BP, dari wali kelas, kemudian ke orang tua, dan kebetulan hari besok kita acara rapat orang tua, itu judulnya adalah sosialisasi untuk penerimaan perguruan tinggi. Nah, ini hari ini kita sampaikan, mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini menjadi bermutu ya, bermaksud bermutu, bisa memberikan warna yang berbeda untuk SNMPTN di tahun 2022. Nah, di SNMPTN itu siswa IPA itu jumlahnya ada 114, jumlah siswa IPS yang bisa masuk itu 67, termasuk yang IPA berarti Kak Adul dengan Nadia ya. Berarti Nadia sudah masuk di posisi sana, dan jurusannya sudah ditentukan untuk saat ini, Tapi justru jalur-jalur yang lain, mungkin jalur-jalur yang lain selain SNMPTN itu juga sudah dibuka. Salah satunya adalah jalur Politeknik D3 atau dikenal dengan istilah SNPN. Kemudian kalau Poltekkes itu tanggal 7, Sepan PTKIN itu tanggal 7 Februari juga sama. Kemudian Vokasi IPB, Vokasi Unsud itu sudah dibuka. Bahkan sekolah-sekolah swasta yang biasanya levelnya sudah dianggap grade-nya sudah lebih bagus, itu sudah dibuka di awal, termasuk sekolah-sekolah kedinasan. Nah, masalahnya di kita itu adalah informasi ke siswa saja itu mungkin HP itu sering kita pegang tapi jarang kita gunakan untuk mencari informasi mengenai penerimaan siswa baru di perguruan tinggi. Contoh di 2 tahun yang lalu saya bukan punya ambisi, karena kebetulan rekan-rekan saya dulu di SMA ketika masuk perguruan tinggi banyak yang ke STT Tekstil, kemudian prospek kerjanya bagus. Di 2 tahun yang lalu memaksa IPA 1 untuk ada yang bisa ke sana. Itu Kak Sandi. Nah, itu tahu Kak Sandi? Ya, kelas mandiri. Kak Sandi IPA 1 juga sama dari kelas unggulan, dan alhamdulillah termasuk Wulandari. Nah, sekolah kedinasan itu kan sudah dibuka di awal melalui jalur rapot. Tapi informasi kita itu ke kita itu kadang tidak nyampe. Padahal kalau dilihat dari prospek kerja itu di STT Tekstil itu kedepannya itu bagus. Kenapa? Karena hanya satu-satunya sekolah tekstil se-Indonesia dan ada di bawah naungan Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Nah, dan itu kalau kita biayanya mengeluarkan biaya sendiri itu hampir 18 juta per semester itu, dan disubsidi oleh negara, jadi itu hanya sekitar 3 juta yang kita bayarkan. Nah, kenapa ini dibicarakan? Ini salah satu contoh. Mudah-mudahan nanti hasil dari pemaksaan itu menghasilkan hasil yang luar biasa, walaupun Kak Wulandari itu pindah ke ISBI karena memang ingin mendalami di seninya itu di lukisannya, bukan di desain tekstilnya. Kalau di tekstil kan desain tekstilnya. Nah, di tahun ini itu saya sudah mencoba beberapa kali informasi, tapi ini tidak ada seorang pun yang bertanya atau menanyakan Pak itu tanggal berapa, atau mungkin yang membuka sama sekali, termasuk apakah pernah membuka. Nah, itu yang ingin saya buka di perbincangan ini, bahwa kesempatan itu
Sebetulnya banyak. Jurusan itu bukan hanya jurusan matematik, bahasa Inggris, ekonomi, manajemen, hanya yang itu-itu saja, tapi banyak jurusan-jurusan yang ada di universitas yang justru belum pernah ada alumni dari SMA Karangnunggal. Karena kita selalu menanyakan, Pak Ari tahun kamari aya alumni dirinya tuh jurusan nah. Selalu seperti itu. Bahkan mungkin karena keterbatasan pengetahuan, pemilihan jurusan itu hanya terbentur di bolak-balik yang tadi, hanya Unsil, UPI, UIN, selesai. Tanpa ketika menyebutkan, ini contoh nih di berempat anaknya sekarang sudah lulus berarti di Polban. Ketika ada jurusan reprigasi udara, kita kan ya ini mau ngobrol santai ya, ini perbincangan yang sering diajukan oleh alumni Pak canaringke da malna dinaon nya paling ngomean kulkas atau ngomean TV. Nah, ketika ada pertanyaan Pak nanti pekerjaan seperti apa, nah itu harusnya dicari kita searching kan sekarang dunia sudah sangat sempit, sudah sangat dipermudah. Kita mau mencari apa saja itu gampang, itu arah. Jadi tinggal klik di apa pekerjaan atau apa yang dipelajari di jurusan-jurusan itu, sehingga kita jadi tahu. Sebab mungkin namanya saja yang tidak kita pahami, tapi isinya gening cenah eta teh diajar anu, mungkin itu minatnya bisa ada di diri kita sebetulnya. Nah, itu yang sering informasi itu tidak tersampaikan. Nah, kalau saya tidak terlalu banyak teori, pokoknya kalau ada siswa yang bertanya, misalkan tadi, misalkan jurusan di mana di Unsil, jurusan bahasa Indonesia, lah geus loba bahasa Indonesia geus loba. Kenapa saya bilang banyak? Sebab bahasa Indonesia itu ini harus dipikirkan. Sebab kalau satu, kuliah itu tujuan utama tetap mencari ilmu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah kan sudah menjanjikan orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu itu kita bisa mencari nafkah. Sebab suatu saat nanti kita harus berhidup berumah tangga, lelaki memberendul sudah menghidupi menafkahi anak istrinya. Nah, itu kan harus dipertimbangkan jurusan apa yang nanti ketika 4 tahun kemudian kita bekerja itu peluang kerjanya banyak. Jangan sampai ini mohon maaf, bukan ini tidak ada diskriminasi jurusan tertentu, bukan. Tapi artinya bayangkan kalau setiap tahun ada di Karangnunggal, khususnya misalkan di Karangnunggal lah, kita bicara Karangnunggal. Kalau ada setiap tahun jurusan teh di Galuh bisa ada tadi bahasa Indonesia lah, bios lah nyarekan bulinin sekedik. Di Indonesia di Unsil ada bahasa Indonesia, di Galuh bahasa Indonesia, di Unper misalkan ada bahasa Indonesia. Kan nanti orang Karang baralik di Karang teh pinuh ku jurusan bahasa Indonesia. Sementara nanti saya prediksikan misalkan 10 tahun 15 tahun ke depan Karangnunggal itu akan menjadi kabupaten yang terpisah, mungkin akan diperkirakan, kita kan tidak tahu 20 tahun kemudian akan diperkirakan ini jadi terpisah jadi kabupaten sendiri. Bayangkan kalau semua alumni Karang itu sekolah ilmunya keilmuannya terbagi-bagi, ada yang peternakan, ada yang pertanian, ada yang teknik elektro. Ketika balik lagi ke Karang, membangun Karangnunggal 20 tahun atau 30 tahun ke depan, itu kan Karangnunggal sudah dipenuhi oleh alumni-alumni Semanka yang dari berbagai jurusan, bukan hanya terkumpul di jurusan-jurusan tertentu gitu. Jadi lamun jurusan kebidanan, perawat di Karangnunggal, sina baralik di Karangnunggal, pinuh pasti Karangnunggal. Sebab rata-rata semua orang berpikirnya hanya di seputar itu. Tapi jurusan-jurusan tertentu misalkan di Poltekkes kayak rekam medis atau apa tuh yang pemeriksaan teh, lupa lagi nama jurusannya, itu jurusan-jurusan yang jarang dipilih oleh siswa-siswa dari SMA Karangnunggal. Padahal kan peluangnya itu bagus karena memang posisinya jarang. Nah, di perbincangan ini itu yang saya inginkan itu yang tadi pertama jalurnya kita isi, pacan aku mangke pami lolos di dia SMPN lolos, MPTN lolos, Sepan lolos, Poltekkes lolos, atau di vokasi IPB lolos. Ya kita pilih mana yang menurut kita lebih
pas daripada kesempatan itu tidak pernah dipergunakan sama sekali. Sebab ada siswa yang bertanya, ada yang menanyakan, Pak, kalau jurusan selain jurusan SPTN apalagi ke anu tuh ke Politeknik, bilangnya Pak Abi macam minat ke Politeknik. Jadi kesan yang ditimbulkannya itu kan seolah-olah mungkin, tapi siswa itu ngobrol seperti itu mungkin karena pemahamannya tidak tahu apa yang ada di dalam Politeknik. Kurang informasi. Nah itu. Jadi Politeknik itu kan tidak selalu berhubungan dengan teknik. Di Polban itu kan ada manajemen aset, ada ekonomi syariah, ada manajemen bisnisnya. Nah itu yang harus kita gali lagi supaya peluang-peluang yang ada, jalur-jalur penerimaan perguruan tinggi itu bisa kita maksimalkan. Kemana saja inginnya kalau dari kurikulum ada peluang coba gitu. Mudah-mudahan yang mana nanti yang lolosnya, nah mudah-mudahan itu yang terbaik. Kan Allah sudah menakdirkan setiap umatnya kan sudah ada titik tulisnya. Meren Adul sekolah di Unsil, Nadira sekolah di Sumedang, harus terpisah dengan si A, seperti itu. Itu kan sudah ada takdirnya masing-masing tuh, sudah ada yang mengatur. Itu yang harus kita sikapi. Jadi jangan pami dina emutan orang jurusan teh karena pintar bahasa Inggris di tangan teh bahasa Inggris we. Jadi Aina Salman tadi sudah dibahas sebelumnya, ingin ke teknik informatika gitu di Unsil kosong. Ketika misalkan ada yang lain padahal di jalur Politeknik ada yang kosong, tapi moal cenah Pak abi mah bade di Unsil. Nah kalau Unsilna nu gaduhna aki jeung nini urang mah siga teu naon ngobrol gitu. Tapi kalau kita tidak tahu dan tidak yakin apakah yang 40% dan tidak ada jaminan yang masuk 40% itu akan lolos SMPT, akan lolos diterima, maka coba sama juga nanti coba ke Polban atau coba ke Cilacap. Nanti lolos dua-duanya, lolos dua jalur itu, tinggal tentukan pilihan mana yang akan kita ambil. Dua-duanya punya risiko untuk pribadi, risiko sekolah. Tapi selama peluang itu masih ada, selama peluang itu masih terbuka lebar, kita pilih dua-duanya. Jangan jadi can daftar acan terus bingung Pak kumaha abi pameu katampi dua nana. Eta teh can klik login acan, tapi sudah bertanya. Kalau sudah dipikir, sudah daftar, sudah pemberkasan, dicoba ke sana kemari. Nah, itu yang kami harapkan. Sebab jalur rapot bagi SMA Karangnunggal itu adalah salah satu peluang terbaik daripada kita harus menjalani tes tulis gitu ya. Menjalani tes tulis. Sebab tes tulis berarti memang betul-betul menguji kualitas kita secara pribadi. Apakah kita mampu atau tidaknya itu yang sulitnya. Jadi kalau jalur rapot, nah mudah-mudahan nilai-nilai yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu bisa memberikan kebarokahan ketika kita diterima di perguruan tinggi. Itu mungkin tahap awal. Mudah-mudahan nanti ada perbincangan yang lain supaya paradigma di siswa-siswa kita itu bisa berubah. Oh ya nih Pak, mau bertanya nih. Kan tadi katanya jika keterima di misal di SNMPTN, terus keterima lagi di SNMPN, terus keterima lagi misal di ini banyak misalnya keterimanya. Nah terus kan kita milih satu. Ya. Apakah yang dua itu akan berpengaruh nantinya atau gimana? Berpengaruh ke sekolah karena sering baca gitu komentar takut di blacklist gitu. Di kelasnya gitu. Karena banyak yang beranggapan seperti itu. Tadi kan sudah didiskusikan, dua-duanya punya risiko. Tidak diisi, risiko kita untuk diri kita sendiri. Ketika diisi, diterima tiga-tiganya, risikonya buat kita, buat sekolah. Nah, tinggal kita pintar-pintar menentukan. Jadi ketika ada 3 pilihan kemudian diterima ketiga-tiganya, itu harus kita diskusikan. Yang mana ini yang harus diambil. Satu, mungkin nanti perbincangannya dengan orang tua sudah jelas. Ketika ada di Tasik, di Bandung,
misalkan sepannya ngambilnya di Cirebon misalkan, ada 3 tempat nih, ternyata hasil diskusi dengan orang tua misalkan harus di Tasik misalkan, kemudian dengan guru di Tasik itu SNMPTN. Nah memang kalau dilihat dari urutan, sebetulnya kalau dari urutan, walaupun ketiga-tiganya juga sama mempunyai resiko, tapi kalau lihat dari urutan memang SNMPTN itu harus asumsinya harus didahulukan, harus diprioritaskan, karena di awal masuk ketika login besok tanggal 8 itu di awal itu ada perjanjian bahwa ketika saya lolos itu akan diambil. Jadi tidak ada perjanjian di checklist, diklik oke, baru bisa mengisi langkah-langkah berikutnya. Jadi SNMPTN itu selangkah sudah lebih maju. Kenapa SNMPTN ini dianggap grade-nya lebih tinggi? Karena memang ini dilaksanakan oleh universitas-universitas seluruh Indonesia, walaupun sama Politeknik juga seluruh Indonesia, Sepan juga seluruh Indonesia, tapi memang ini adalah kelanjutan SNMPTN itu adalah kelanjutan jalur penerimaan sejak dari dulu gitu, dari tahun 60-an 70 itu, cuman mungkin namanya yang beda-beda. Nah itu yang jadi kalau ada kasus seperti itu nanti kita tinggal diskusikan. Kalau tidak diambil yang di Cirebon misalkan, kita bisa dengan kirim surat atau punya kesempatan kita berkunjung ke sana menjelaskan bahwa kita diterima di jalur yang lain dan tidak akan mengambil itu kan pamisor orang Sunda mamren hade gorengku basa. Nah, cuman SNMPTN, kalau di SNMPTN hampir semua universitas mereka tidak mau tahu kalau ada yang tidak diambil di jalur SNMPTN itu resiko, apakah biaya, apakah tidak sesuai dengan minat, pilihan kedua, misalkan diterimanya pilihan kedua, bima kira minat karena pilihan kedua mah kemudian tidak diambil. Nah mereka tidak peduli itu. Jadi kemungkinan kalau di jalur di SNMPTN itu pasti ada efek-efek di berikutnya, walaupun jalur yang lain juga sama, tapi efeknya tidak akan sekeras SNMPTN gitu. SNMPTN mah pasti lebih saklek gitu. Jadi mereka tidak tahu alasan apapun kalau tidak diterima, kalau diterima kemudian tidak diambil, pasti akan ada efek di tahun berikutnya. Ada efek. Nah untuk rumusnya sendiri ada gak sih buat gimana gitu ngefilter gitu jurusan atau univ mana yang harus kita ambil? Kan pasti banyak pilihan gitu antara kesukaan kita atau yang peluangnya lebih besar gitu. Antara keinginan dan realita berarti ya. Idealis dan realistis. Ya betul. Nah itu yang memang yang sering mungkin di perbincangan di YouTube juga sudah sering dibahas bahwa kalau SNMPTN itu bukan masalah ego. Jadi SNMPTN itu kita bicaranya peluang salah satu yang disebutkan oleh beberapa perguruan tinggi, walaupun rumusnya sebetulnya tidak ada yang tahu, sebab penerimaan itu haknya itu hanya di level tertinggi setiap jurusan. Apakah ada pertimbangan tertentu? Mungkin ada, tapi yang jelas ada beberapa yang memenuhi, ada beberapa yang menentukan. Salah satunya adalah indeks sekolah kita di universitas itu. Jadi indeks sekolah kita itu ditentukan oleh satu, banyaknya alumni yang ada di universitas itu. Jadi kita tidak berbicara jurusan, tapi banyaknya alumni di universitas itu. Kemudian nilai IPK dari atau nilai prestasi alumni di sekolah itu. Jadi sehingga nantinya indeks sekolah kita itu akan menjadi bagus dari banyaknya alumni. Semakin banyak alumni di universitas itu, kemudian mereka banyak dan berprestasi, maka indeks sekolah kita itu akan naik. Nah, ketika misalkan 3,6 atau 3,5, nah maka universitas itu akan secara logika itu akan memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah kita. Jadi tahun besoknya nanti kalau ada datang lagi siswa yang baru, ieu mah teh karang nunggal cenah sae kamari ge cenah sararai gitu.
Tapi kalau alumninya track recordnya kurang bagus, kemudian tiap tahun semakin menurun, kemudian prestasinya kurang bagus, nah nanti di tahun berikutnya pasti akan berpikir beberapa kali, kamari mah cenah 10 duit tarima teh cenah ayeuna mah dikurangan. Nah, itu mungkin seperti itu. Nah, kenapa ini saya bicara seperti ini? Karena kita di 4 tahun yang lalu lah kalau tidak salah, kita pernah berkunjung ke beberapa universitas negeri menanyakan hal yang sama, dan jawaban mereka sebetulnya tidak ada backlist sebetulnya. Untuk yang diambil tadi itu tidak ada backlist selama alumni yang ada di sana itu mampu memberikan prestasi yang sangat luar biasa. Bisa saja tidak dikurangi katanya, tapi logikanya cenah Bapak dan Bapak kan logika sederhananya ini kan SBMPTN itu kan seluruh Indonesia. Sudah lolos Pak, sudah diambil, sudah lolos, sudah diseleksi, ternyata tidak diambil, padahal yang daftar di jurusan kita itu banyak. Nah, itu kan merugikan orang lain yang tadinya harusnya keterima, ternyata tidak keterima karena anak Bapak, siswa Bapak tidak diambil. Nah, itu makanya nanti harus ada treatment khusus. Nah, makanya di tahun 2019 itu baru muncul pernyataan yang tadi. Itu salah satunya untuk memperkecil siswa-siswa yang lolos SNMPTN kemudian tidak diambil. Begitu untuk yang tadi. Jadi kalau yang realita dengan keinginan idealis dengan realita seperti tadi, berarti kita jangan terpaku dengan satu jurusan. Kita harus pintar-pintar memilih kira-kira kita akan lolos itu di perguruan tinggi mana, di jurusan apa gitu. Contoh lah, misalkan ini kalau Teh Nadila mau kemana? Ini Teh Siti mau ke jurusan? Ke jurusan PGSD. Nah, ini contoh real misalkan kita bahas. Contoh PGSD itu kan ada beberapa universitas, ada beberapa tempat, ada beberapa universitas. Tapi yang paling banyak itu tentu adalah di UPI berarti ya, untuk yang PGSD. Nah, di UPI kalau kita bicara PGSD, UPI itu ada UPI Cibiru, ada UPI Sumedang, ada UPI Tasik, Purwakarta, Banten, Bandung dan Siliwangi, berarti yang tadi ada 6 berarti. Nah, kita kan punya 6 pilihan. Untuk ke PGSD. Nah, nanti tampilan ketika kita daftar itu, ketika diklik misalkan jurusan PGSD di Tasik, di UPI Tasik. Diklik nanti akan ada pilihan pendaftar tahun 2021. Jumlahnya berapa, kuotanya berapa. Kemudian di pinggirnya 2020 jumlahnya berapa, diterimanya berapa, dari SMA berapa, dari jurusan IPA berapa, dari jurusan IPS berapa, itu semuanya ada. Nah, nanti itu kita catat. Kalau kita mau PGSD, catat atau di screenshot nanti diperbandingkan dengan yang di Sumedang, diperbandingkan dengan yang Cibiru, diperbandingkan dengan yang di Siliwangi. Nah, dilihat datanya, diolah ini. Jadi kita menentukan jurusan itu bukan hanya berdasarkan ingin, tapi berdasarkan data. Ini yang mana nih yang memungkinkan dari perjalanan tiap tahun. Misalkan kita hitung 2021 Tasik pendaftarnya 500, di Sumedang pendaftarnya 300, di Cibiru pendaftarnya 400, di Bandung pendaftarnya 1000 misalkan. Tapi mereka sama-sama kuotanya itu sekitar di angka 20 atau 15 misalkan. Nah, berarti secara logika kita sendiri pun bisa menghitung sebetulnya di PGSD mana yang peluangnya akan lebih besar berarti. Nah, ternyata yang lebih besar itu adalah posisinya di Cibiru. Nah, ketika di Cibiru, kita pilih di Cibiru. Ketika kita memilih di Cibiru, ternyata ada orang lain dari kelas yang lain memilih jurusan yang sama. Jeung keukeuh di hayang di Cibiru, da cenah aya wargi abi cenah di Cibiru. Nah, jadi
sama seperti yang terjadi sekarang di SMA Karangnunggal. Jadi di Unsil dan cenah aya wargi abi di Unsil mohon aya saudara sepuhna atau mungkin ada kakaknya yang sekolah di sana namanya jadi meh kosna iri berbagai macam alasan. Walaupun saya tahu sebetulnya ingin sekolahnya di Unsil. Jadi Unsil itu universitas yang sangat difavoritkan berarti betul itu sangat luar biasa. Makanya di tahun kemarin itu Unsil termasuk 10 besar dengan keketatan terbaik. Jadi pendaftarnya paling banyak se Indonesia itu ratingnya kan sangat luar biasa. Karena Unsil mungkin salah satu atau bukan salah satu salah banyak berarti. Pemilih-pemilihnya itu adalah siswa-siswa dari SMA Karangnunggal gitu. Jadi Unsil itu peminatnya sangat banyak. Nah, tadi balik lagi yang tadi. Jadi ada daftar ke PGSD dan ternyata yang daftar ke PGSD itu nilainya lebih besar. Rata-rata nilainya lebih besar. Nah, kan orang tuh pasti bingung ya, duh iya jatahna hiji cenah. Bisa ngapa sering itu yang ditanyakan tiap tahun, mungkin ngapa kalau ada satu jurusan bisa diterima 2 orang dari satu sekolah. Mungkin memang bisa saja, tapi peluang yang diterima itu di jurusan-jurusan tertentu yang bisa menerima peluang lebih dari satu itu hanya di beberapa jurusan dan beberapa universitas, dan itu pun peluangnya sangat kecil. Jadi memang harus dihindari. Nah, contohnya Adul berarti yang tadi. Jadi asalnya dipindah bahasa Indonesia di Unsil ada tekeng nyebutnya Lipdul dan orang yang mempunyai nilai tinggi itu punya hak. Kan tekeng jangan sampai pula orang yang punya yang nilainya tinggi punya hak kemudian hari Rabu ke bahasa Indonesia, hari Sabtu pingin ke matematik, ngacak-ngacak jurusan batur yang sudah dipilih, cenah si batur ya geus milih anu pilih di urang kadehnya isuk deui isuk ganti deui. Nah, itu juga jangan seperti itu. Nah, ketika kita ada memilih jurusan ingin ke PGSD dan posisinya kita juga ingin di daerah Bandung misalkan, ada di Cibiru, ternyata dari segi peluang yang tadi lebih besar, tapi secara saingan dari sekolah saja sudah ada saingan, berarti kita berangkat. Nah, maka kita yang harus mengalah kalau nilai kita lebih kecil. Kalau nilai kita lebih kecil. Nah, pindah ke urutan yang kedua. Oh, ternyata tadi yang kalau tadi 11%, kalau di Sumedang 8%. Nah, berarti kita pindah ke Sumedang gitu. Nah, ketika pindah ke Sumedang ternyata tidak lagi aman di Sumedang mah. Nah, mudah-mudahan secara teori, secara peluang itu kita sudah menentukan pilihan yang benar sebetulnya. Nah, pek di Sumedang geus sarua di pokona mah pinuh we. Kalau PGSD kan banyak tuh di UPI-nya ada beberapa. Tapi kalau ada yang kalau teknik tadi bahasa Indonesia lah. Kalau bahasa Indonesia Unsil hanya satu, UPI juga ada satu, yang lain kan tidak ada. Ya, di Polban kan tidak ada bahasa Indonesia. PKT Unsil saya milih, di UPI juga milih bingung. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi seolah-olah orang lamun teu sekolah lamun teu kuliah di jurusan bahasa Indonesia teh abi mah cenah moal kuliah we cenah hajat keneh di damel. Ah, itu yang salah. Berarti ketika Allah sudah memberikan jalan sebetulnya dengan cara itu secara tidak sengaja Allah sudah menuntun kita bahwa kita itu tidak boleh memilih jurusan bahasa Indonesia. Nah, cuman kita tidak sadar bahwa itu tuh salah satu petunjuk, itu salah satu petunjuk bahwa kita itu tidak boleh memilih bahasa Indonesia. Pilih jurusan yang lain yang mudah-mudahan dengan memilih jurusan yang lain dengan peluang yang lebih bagus kita lebih keterima. Nah, salah satunya misalkan tadi Adul memilih di pendidikan masyarakat. Kalau dulu mah PLS ya. Kalau dulu mah PLS. Nah, cerita PLS dulu ke jurusan awal cerita PLS dipaksa barudak teh arembungeun da anyar. Tapi sekarang kalau lihat dari jurusannya Unsil, adik saya sendiri dari jurusan PLS itu sekarang sudah bekerja
sudah bekerja di bawah Provinsi Jawa Barat, walaupun masih dalam statusnya kontrak per tahun gitu, kontrak per tahun, tapi setelah lulus langsung bekerja. Nah, jadi geus aya nu kitu kakara urang teh ketika menyebutkan PLS atau dulu mah pendidikan luar sekolah tuh udah tina judulna ge pan pendidikan luar sekolah. Jadi pendidikan ngan sakolana di lalu. Jadi kan bingung. Nah, karena kita tidak tahu apa yang kita pelajari ke depannya seperti apa. Nah, justru ternyata itu memberikan peluang yang bagus ternyata. Sebab dulu adik saya juga ketika disuruh ke sana kurang hulang cenah ari cenah kadinya ke diajarna kumaha cenah datang artos. Nah, akan ari matematika sudah jelas. Oh, matematika mah berarti siga kitu. Bahasa Indonesia siga kitu lah, gampang gitu geus kabayang minimal. Tapi kalau yang tidak terbayang di awal itu pasti akan kebingungan. Nah, makanya HP-nya, kuotanya itu dipergunakan untuk searching apa yang dipelajari ke depannya seperti apa, dan tetap tujuannya adalah kita mencari ilmu. Mudah-mudahan kuliah dimanapun Allah sudah menentukan takaran kita, apakah kita jadi pengusaha, apakah kita jadi pegawai, cuman mungkin jalannya kita di sana. Nah, salah satu memilih realita jurusan itu seperti tadi. Jadi jangan sampai kekeh gitu. Ada nu kekeh dan tiap tahun ya nu kekeh. Pacan Nabi mah bade ka Unpad, SMPTN bade ka UGM, bade ka ITB. Boleh-boleh saja lah, mau ke mau ke UGM, mau ke ITB, mau ke Unpad. Cuman kan balik lagi ke yang tadi, ketika bicara indeks sekolah, ITB ya tuh alumni di ITB. UGM ya tuh alumni UGM. Ya kenapa? Nah, bagi sekolah ada siswa-siswa yang mencoba jurusan itu, sebetulnya mah sekolah mah mengucapkan terima kasih karena sudah mau mencoba sebetulnya. Mudah-mudahan jadi perintis. Udah didoakan mudah-mudahan sing lolos. Jadi ketika ada yang lolos satu seperti Teh Devita Sari kan dulu, ketika lolos satu mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi, kedepannya lagi. Cuman kan gamblingnya jadi tinggi kan. Sebab perhitungannya dengan indeks sekolah 0 apakah kita bisa atau tidak, itu kalau siswa-siswa di sekolahnya punya prestasi di juara umum misalkan, itu sangat kalau Bapak sendiri lebar sih teka tarima karunya. Nah, tapi kalau risiko kalau ternyata tidak terima, kita mencoba di SB kenapa? Nah, ketika menyebutkan SB bagi siswa-siswa yang rajin, saya percaya. Tapi kalau ada SB kenapa abi mah? Jadi kadang menyebutkan SB tapi belajar game males di belajar game itu kan kita mau menembus SB seperti apa gitu. Jadi bukan tidak percaya, cuman kalau Bapak kan orang matematik, kita berbicara realita, kita berbicara kenyataan. Kalau di kelasnya matematika ulangan penten 4, 5 genap, kemudian mau ke atau dengan tryout yang diadakan sekolah nilainya 200, 300, tidak pernah mencapai 500 sama sekali, kemudian kita mau seyakin-yakinnya dengan SB, nah itu kan harus hati-hati. Nah, makanya peluang-peluang dengan jalur rapot dimanapun, di jalur apapun, itu mudah-mudahan dicoba. Makanya di Bapak kan di grup di kelas 12 itu minimal login login gitu. Minimal login itu ketika sudah membuka username, password, kan mudah-mudahan nanti ada hidayah atau tiba-tiba aya nu ngajak, aya nu pangesiankeun ku batur, dipilihkeun ka anu dan ternyata SMPTN teu lolos, ka dieu teu lolos, pek teh eta nu lolos. Nah, mudah-mudahan gitu. Jadi itu bukan kalau disebut cadangan boleh, tapi kita jangan menyebutkan cadangan. Kita merencanakan ada plan A, plan B, plan C, plan D, kemana peluang yang terbaik kita manfaatkan supaya setiap peluang yang ada itu bisa terisi gitu, bisa terisi. Itu yang tadi antara memilih jurusan yang idealis dengan realita. Kalau kedokteran tahun ini ada berapa orang ya? Ada 2 kalau tidak salah di kedokteran. Secara pengalaman
di kita itu baru 1 orang yang lulus di kedokteran di Unpad dulu. Unpad dulu sebab di dulu itu Unpad itu bisa sampai jalur rapat itu bisa sampai 30 itu dulu. Nah, kenapa berkurang? Karena banyak yang tidak diambil. Jadi tingkat kepercayaan Unpad ke kita itu terus berkurang sampai dengan habis pada ujungnya. Nah, jadi kedokteran dulu di Unpad, kemudian terbaru itu Alna di UNS kalau UNS ya, nggak salah UNS. Nah, walaupun itu kan bukan jalur rapot kan, bukan jalur rapot. Jadi kalau menggunakan jalur rapot, memang resikonya keterimanya kecil. Nah, tapi pacan Arabi di piurang ku mama, di piurang cana ku uwa kedah ke kedokteran. Oke, kalau mau mencoba, cuman resikonya peluang tidak diterimanya itu sangat tinggi berarti. Jadi kita menyia-nyiakan peluang yang ada, kecuali kalau yang kedokteran hari SB kayak kedokteran kene kedokteran cenah. Hari mandiri kedokteran cenah. Upami teu katarima di jalur manapun swasta Unper baca nama. Jangan seperti itu. Jadi kalau kedokteran di swasta kayak gitu. Tuntaskan. Jadi ujungnya kedokteran hitung teh di sekolah di Tasik gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita sudah menyiapkan beberapa peluang yang ada gitu. Termasuk yang ke TNI. Polisi ingin bapak mah TNI polisi, walaupun mendaftar ke polisi TNI dan teu bentrok cobian nih pada mah gitu. Tapi ya minimal D3 atau minimal D3 Politeknik, kalau tidak di SN minimal mencoba. Jadi ketika sudah kuliah besoknya mau daftar TNI deui, daftar deui TNI deui gitu. Nah, kalau lulus kalau mau pindah kan tinggal pindah berarti, daripada kita menunggu sesuatu yang belum pasti gitu. Kita memanfaatkan semua peluang yang ada, kita mencoba berpikir terbuka, jangan selalu ego bahwa Salman informatika itu adalah segala-segalanya. Sebetulnya karena diarahkan oleh Pak Marso mungkin hayo ditahan pangurungkeun komputer asal pangeditkeun yen cover, jadi terbentuklah bahwa TI itu adalah kemungkinan akan jadi jalan hidup saya. Nah, salah satunya itu secara tidak sengaja sebetulnya sudah dicuci meureun otak jadi mimiti ku ngahurungkeun ku. Contoh yang sederhana, ini Salman, Pak Tony juga di guru juga sama, ketika sering ditugaskan di laboran di komputer itu sudah berpikirnya sudah tidak matematika lagi. Ingin mengembangkannya itu adalah bagaimana caranya saya ingin membuat program komputer lamun ujian teh kumaha kan ceritanya sudah beda, karena informasi yang diberikan tiap harinya dilihatnya YouTube-nya yang masuk ke otak kitanya itu kan selalu berhubungan itu. Jadi makanya otomatis akan tercipta di diri, oh itu salah satu yang terbaik. Tapi kalau ternyata peluang itu tertutup, pindah gitu. Kalau ternyata peluang itu tertutup, pindah. Jangan memaksakan di satu pilihan yang sudah jelas-jelas akan secara teori, secara peluang itu peluangnya sangat kecil. Itu untuk memilih jurusan dan beberapa jalur di penerimaan mahasiswa baru. Jadi intinya mungkin tetap realistis dan manfaatkan aja dulu nilai rapot ya, mungkin ya Pak. Gunakan dulu nilai rapot. Tapi jangan lupa belajar buat persiapan. Apalagi jadi manfaatkan dulu nilai rapot, apalagi jika SB-nya belum mencapai beberapa persen gitu, masih dikit, misalkan masih 20% mah. Jadi manfaatkan aja dulu gitu. Terus perihal jurusan nih teman-teman, justru jurusan yang mungkin jarang ya, yang asing di telinga kita tuh sebenarnya yang jarang diminati itu sebenarnya itu banyak peluangnya gitu. Iya, prospeknya lebih tinggi gitu buat kedepannya, karena ya itu langka orangnya. Mungkin ya. Langka ngan sok jadi aneh ya. Sok aduh biaya pertarosan naon kayak apa dibahas deui. Oh ya Pak, ini
sering terjadi itu teman-teman, misal ya kalau udah unipnya pasti, terus udah jurusannya udah keyang nih, dan juga lihat peluang untuk masuknya itu wah udah bagus gitu, tapi di soal ekonomi gitu. Nah kebanyakan kan biasanya orang-orang yang ekonominya kurang tapi semangat untuk belajarnya itu lebih kuat gitu. Nah kebanyakan yang ketika mau ngambil saya mau kuliah di sini, mau ambil jurusan ini, tapi mereka itu suka malah searching soal biaya, terus tentang UKT-nya, malah semangatnya itu jadi down gitu, malah wah ternyata terus mau daftar ini takut gak keterima gitu. Seperti kebanyakan kan yang PNS gitu Pak, orang tuanya PNS tapi katanya dia bilang ya orang tua saya PNS, tapi kan tidak semua PNS itu makmur gitu. bukan maksud gitu. Jadi gini Pak, bukan maksud mengecilkan gitu. Tapi kebanyakan kan PNS, tapi banyak lagi bebannya itu, tanggungannya bukan dia sendiri gitu. Ada utang, ya. Ada imil-imil lagi gitu di belakangnya gitu. Nah, untuk yang tadi itu juga salah satu kenapa siswa di Karangnunggal itu tidak mau pindah di luar Tasik. Salah satunya itu adalah biaya, salah satunya biaya hidup. Asumsinya hidup di Tasik itu lebih murah. Asumsinya hidup di Tasik itu lebih murah. Padahal yang saya jalani saja tidak hidup, abi kan orang kota. Saya orang kota. Hidup di Tasik mau dibawa murah, mau dibawa mahal, ya gimana kitanya sebetulnya. Ya kalau lihat dari tren anak yang sekarang, misalkan kalau kebiasaan kita makan susah, kudunu enak wae, tidak mau di mana saja, hayang praktis, gopud cenah nama. Nah, ketika sudah terbiasa kan gopud, itu kan pasti ya meren mahal, hidup di Tasik jadi mahal. Tapi kalau hidup di Bandung, hidup di mana saja, tapi kalau membawa kitanya lebih ringan, misalkan contohnya kita ingin ya mon pengalaman Bapak yang Pak Dedi lah Bu Susan ketika belajar di S2 Bulinlin, kalau Bulinlin mah tidak pernah sengsara. Kalau Bapak dengan Pak Dedi mah kita mau makan itu berhitung itu bisa temahi jangan ongkos balik. Nah kumaha carana makan itu salah satunya di warteg. Jadi mau hidup di Bandung, mau hidup di Tasik, dibawa lagi ke pola kita sebetulnya. Yang mau di Tasik ya kalau di KFC malah mahal, satu kali makan berhenti rupoy tidak harga. Nah tapi kalau di Bandung, kalau misalkan di tempat-tempat yang biasa, saya yakin itu juga tidak semahal yang dibayangkan. Nah sehingga yang pola-pola yang tadi, pertama daerah itu tidak jadi jaminan mudah dan tidaknya. Bebas sekolah mah di mana pola dan tidaknya. Yang kedua yang terkendala di biaya, ada KIP kuliah, tinggal didaftarkan di KIP kuliah, datanya dilengkapi, pilih jurusannya yang tepat, kemudian setelah misalkan setelah kita lolos, dan yang harus yakin itu yang saya selama di sini ngurus anak-anak di perkuliahan itu tidak pernah ada siswa yang keluar gara-gara biaya. Yakinlah Allah akan memberikan kemudahan walaupun uangnya dapat pinjam dari mana untuk biaya hidup, karena kalau kita KIP kan gratis ya, kalau lolos KIP kan gratis biaya kuliah. Tapi kalau ternyata daftar KIP tapi ternyata tidak lolos nih, misalkan seperti contoh beberapa orang kemarin ternyata ada yang UKT-nya 1 juta, ada yang UKT-nya 500. Tapi insya Allah Allah selalu memberikan kemudahan, dan ini pun sudah direncanakan dari rekan-rekan alumni yang masih kuliah, yang masih atau yang sudah bekerja. Nanti tahun ini atau tahun depan kita akan membentuk atau bukan membentuk, sebetulnya sudah ada di UPJ-nya Semanka, di Bapak Ibu guru, nanti dikembangkan di alumni
nanti dikemas, ini sedang dikemas di antara rekan-rekan alumni. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan untuk membantu alumni dari Karangnunga yang sudah melanjutkan kuliah yang terkendala di biaya. Dan biasanya itu hanya berlaku di 1 tahun awal. Sebab kalau sudah di apalagi kalau sudah tatap muka, kendala-kendala itu biasanya ada apa istilahnya, kalau bukan himpunan artinya namanya ada apa tuh lah, pokoknya nama ada meren aya grupnya gitu. Jadi khusus yang KIP. Jadi ini terkendala nih, belum bisa ada yang UKT-nya 500 atau 1 juta tapi masuk di grup. Nah, nanti katanya di beberapa universitas itu dipinjemi. Jadi dari ada uang tina 30, 50 orang misalkan 10.000 ewang yang berani dihijikeun menjadi sabaraha dikumpulkan, dan itu tujuannya untuk membantu rekan-rekannya, jadi terus uangnya berputar gitu, katanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan inginnya sih tidak ada terkendala lagi dengan urusan biaya, tapi memang dari pihak sekolah belum bisa memaksa we pokoknya mah komangke sekarang memang tidak bisa seperti itu. Tetap memang harus diperhitungkan dengan matang. Cuman justru dipikirkannya bahwa di Tasik itu tidak jaminan lebih murah gitu. Cilacap mungkin lebih murah, Cirebon bisa jadi lebih murah. Nah, yang jadi masalah Cirebon itu tidak terkenal seperti terkenalnya Bandung. Jadi engke bisa anu naros di mana cenah kuliah teh Neng Intan di Cirebon cenah ngajawabna teh lalaunan namun di Cirebon mah beda jeung lamun di mana kuliah teh di Bandung tuh padahal mah jadi beda, padahal mah kan jurusannya sama, peluangnya juga mungkin akan sama, bekerja balik dek mungkin ada yang lebih berprestasi di tempat-tempat seperti itu justru. Nah, balik lagi ke kitanya, kenapa ini dibahas, karena banyak kan jalur SPAN PTKIN itu kan universitas yang di UIN dan IAIN. UIN Bandung, Cirebon, kemudian Jogja biasanya yang sering diisi. Nah, yang peluangnya paling besar itu di Cirebon. Ada keterima 10 orang, 7 orang, tapi yang diambil paling 2 orang. Eta ge geus teu katarima ka mana-mana gitu. Betul katarima cenah kepaksa ke Cirebon. Tapi ternyata di Cirebon juga prestasinya bagus gitu. Di Cirebon juga tetap balik lagi ke diri kitanya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan siswa-siswa di kita khususnya di tahun ini itu bisa lebih terbuka, tidak ada hambatan lagi dengan biaya, apalagi laki-laki kalau punya motor kan sekarang sudah jadi bisa pengemudi online di sela-sela waktunya. Kalau perempuan jualan online-nya lah banyak sekarang, tidak harus insya Allah Allah selalu memberikan jalan, tinggal pola kitanya dalam menentukan mau di Bandung punya uang 1 juta. KIP itu kan uang, kalau kata alumni kemarin diskusi dengan Rizky itu di beberapa daerah itu kan beda-beda. Ada yang 700, ada yang 800, ada yang 1 juta, ada yang 1.400.000, tergantung daerahnya. Berarti tingkat kemahalan daerah itu seperti apa. Nah, itu tinggal kita pakai. Namun orang biasa irit dia makan pagi-pagi dengan dulu jeung naon pagi-pagi itu orang jeung bala-bala biasa. Sarapan terdekat. Nah, tapi da jeung bala-bala ge urang teh hirup sebelumnya. Nah, jadi entong dirubah gitu, kena di Bandung, mulai nama di Bandung merek jeung roti. Merek jeung roti. Tapi jeung roti, tapi jam sarapan geus lapar deui lah. Jadi tong mempersulit diri. Jadi semuanya juga balik lagi ke kita. Mudah-mudahan lah tidak lagi dengan kendala dengan biaya yang saya karena sering berhubungan dengan siswa-siswa yang mengajukan KIP, kemudian ya walaupun hidupnya meureun batur mah bisa dianu, tapi ini mah pas-pasan, tapi kan
ngereda ari engke mah komo aja babatun mudah-mudahan mah meureun batun bageurna gitu tah meureun aya rezekina dari orang lain walaupun orang tua kita tidak punya secara ekonomi tapi mungkin rezekinya dari orang lain. Kalau aku bapak gitu walaupun bapak mau berhenti layak KIP pada kalau dulu tapi ketika berkumpul dengan orang nu bager mah solehnya meureun anu teu pernah mun ka KFC sakali urang teh mun kabeli moal tapi di jajanan gitu dulu kok berarti ngasaan urang teh nya badan hari kur sekali-kali mah gitu tidak apa-apa tapi pola hidup kita itu sebetulnya kita yang membawa ke arah mana mau dibawa irit mau dibawa mewah ya tergantung kitanya kembali lagi itu. Nah untuk ada pertanyaan lagi nih Pak, kan tadi sempat kesentil juga ya yang nggak terkenal misal kotanya atau kampusnya gitu. Menurut Bapak mending jurusan yang kita sukai tapi di mana aja bebas atau mending univ yang terkenal gitu, soalnya kalau univ yang gede gitu bisa aja gitu prospek kita ke depannya buat terima kerja di CV itu penerimaannya tuh lebih besar gitu. Mending kampus atau jurusan? Kadang ada yang siswa itu di beberapa kasus ini dari alumni ada yang pacar nabi lepas jurusan. Nah jadi ketika memilih ternyata memang jurusan itu bukan yang diinginkannya. Mungkin salah satunya kita tujuannya misalkan tadi karena kampusnya abi misalkan hoyong di Unsud, hoyong di mana, tapi ternyata kita masuk jurusan itu karena diarahkan oleh Bu Linlin, karena diarahkan oleh BP, diarahkan oleh wali kelas, kadinya, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan minatnya. Kalau menurut saya sebetulnya minat dan dengan jurusan itu sebetulnya akan terbentuk dengan sendirinya. Mimiti hungkul jika tadi teh gitu Salman gitu Pak Salman, Pak Tony, Pak Marsu juga sama dulu. Jadi Pak Marsu dulu awal datang ke Solo itu bukan ahli IT, merencekasan itu aing ngaborongkeun komputer teu bisa mah gitu. Tapi bukan ahli IT, tapi karena dipaksa biasa. Pak Marsu udah kusaha deui lab teh da Pak Marsu panganomna. Nah, jadi pengurus lab ngajar TIK sehingga dituntut dan dipaksa untuk jadi bisa. Nah, jadi orangnya gitu. Jadi sebetulnya kalau mau mencari yang pilihan antara jurusan dan universitas, kalau Bapak mungkin ada yang jurusannya tidak minat, ada universitasnya tidak minat, tapi peluangnya baik. Cek Bapak mendingan eta gitu. Tapi kalau ternyata jurusannya diminati, kemudian tapi kampusna hoream didinya mah. Minimal jurusannya, sebab orang kalau dengan jurusan sudah ada disukai di tempat manapun sebetulnya akan lebih merasa nyaman. Akan merasa nyaman sebetulnya kalau itu menjadi pilihannya gitu. Jadi nyaman itu dimanapun kalau kita dengan bukan orangnya yang mau kasih itu jadi nyaman gitu. Jadi, kalau dengan jurusannya yang nyaman belajarnya juga akan mungkin lebih semangat, tapi kalau kampusnya bagus tapi kalau tidak nyaman dengan jurusannya juga tentu itu akan bermasalah di berikutnya. Tapi minimal kalau Bapak satu dari segi peluang yang masuknya yang mana kedua kayak nuturkeun. Nah, iya mah memang betul. Kalau menurut Bapak nanti 6 bulan atau 1 tahun berikutnya kita akan cinta dengan jurusan yang sebetulnya sama meh nama teu kabayang gitu ya jurusan naon gitu. Insya Allah akan mampu beradaptasi lebih cepat biasanya kalau anak-anak SMA dibandingkan dengan siswa-siswa yang ada di jurusan SMK. SMK itu kan sudah dari awal tuh di pret juga gitu. Jadi lamun pindah asal otomotif pindah karena listrik pasti remungan. Tapi kalau anak SMA biasanya itu akan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan. Karena nyaman itu diciptakan ya.
nggak bisa langsung nyaman aja. Walaupun kita misalnya udah ada di sini, aduh mau ngambil sastra Jerman aja nih, pas ke sana tuh niatnya tuh jadi menurun ya, bakal jadi gak nyaman gitu. Jadi diciptakan nyamannya. Dan untuk antara jurusan sama univ mungkin kembali lagi ke kitanya ya Pak. Soalnya kalau univnya bagus banget juga, kalau misal kita IPK-nya malah rendah banget ya gimana gitu. Jadi kembali lagi sama kita. Ada yang lain? Kak Adul ada pertanyaan? Masih berpikir keras. Nah, untuk hal yang ini sih, hal yang harus dipertimbangkan gitu ketika milih universitas. Buat seleksi kan itu pasti kita harus milih ya. Gimana nih? Kalau untuk memilih universitas ya tetap seleksi yang harus apa yang harus kita pertimbangkan itu tetap yang tadi, satu indeks sekolah berarti. Jadi peluang kita milih universitas itu dengan jurusan tertentu peluangnya akan lebih besar atau tidak. Jadi ini sebetulnya ini yang ingin dibuka itu. Dulu ada perbedaan seperti ini. Kalau siswa-siswa yang ya beberapa tahun terakhir lah gitu, 3 tahun 4 tahun ke belakang, mungkin karena sering posisi di sekolah, ada kegiatan-kegiatan, sering ngobrol, jadi ketika ada ngesek anu kita memilih jurusan teh. Nah jadi universitas yang dipilih itu kan Bapak hampir tiap tahunnya, berarti hampir tiap tahun mengurus ini. Biasanya lamun kadinya jurusan eta teh so lolos gitu, biasanya kadinya so lolos. Tentu bukan hanya dari kebiasaan, tapi kita tetap berdasarkan data. Jadi memilih universitas dan jurusan itu tetap keinginnya itu, kalau menurut Bapak itu peluang yang kita ambil. Jadi entong maksakan lamun peluangnya ternyata kadinya itu kecil gitu. Kalau kesana peluangnya kecil, ngapain kita daftar SPTN, sudah dipilih 40%, tapi daftar untuk tidak diterima gitu. Jadi kita itu harus daftar tapi untuk diterima gitu. Jadi kita memilih daftar untuk diterima gitu. Jadi orang teh kemana ya supaya orang teh daftar teh diterima. Bukan coba-coba gitu. Ya, kecuali mungkin kalau tadi yang udah disebutin buat gacha gitu, nyoba-nyoba buat trial sekolah gitu. Nah, tapi kan sekolah tidak menyuruh. Bunuh diri itu. Tidak menyuruh. Mereka dinya can apa mangga ngandi nah teh mah sok jadi ada seperti itu, tapi kan itu juga sudah diberi arahan ke sana kan, tidak ada alumni, tapi pas nyobian mangga risikonya kan ditanggung sendiri karena posisinya misalkan punya prestasi lebar daripada kadinya mah terus kan, tapi canakeun Pak kurang cobian can kadinya. Oke, kalau seperti itu. Jadi kalau yang dulu kan ke ITS yang beberapa bulan yang lalu dipanggil ke sini, atau Nyaseni, kemudian Abudi. Nah itu juga ITS. Jadi dulu di yang juara umum diarahkan ke ITS daripada ke ITB sebetulnya. Kenapa? Sebab ternyata di yang juara umum di sini kalau ke ITS itu suka diterima. Nah anomalinya ternyata di pas angkatan Ujang Kurnia itu yang di STIS tidak diterima tuh. Bapak teh di tahun berikutnya teh mengarahkan ke ITS teh. Bisa terima deh ya harusnya udah. Tapi kan kalau Ujang Kurnia rajin gitu, sering di sekolah di sini, kalau nginep dengan Bapak ada di sini baca, walaupun sendiri posisinya teh di baturan ku usaha, sehingga akhirnya lolos di STIS. Nah jadi kalau yang memilih jurusan yang tadi teh memang resikonya gitu, memang harus mempertimbangkan ya peluang-peluang yang terbesar gitu tetap. Panjang ya guys. Jadi itu jangan berapa ya. Intinya mungkin yang ingin Bapak sampaikan mah intinya sebetulnya gunakan peluang yang ada, jangan sampai ujung-ujungnya orang teh hanya teu pernah daftar sama sekali gitu. Jadi
kan kalau SNMPTN dibatasi 40%. Ke D3 Politeknik mah kan tidak. Sepan PTKN tidak. Semuanya didaftarkan oleh sekolah. Kunaon betenteunya robian gitu. Jangan sampai bilang pada abi mah cenah teu minat ka jurusan eta mah. Nah, itu teu minat itu karena memang kita belum tahu atau tidak tahu tentang jurusan-jurusan itu gitu. Mungkin kalau tahu mah mungkin saja kita menyesal. Jadi D3 kalau ingin ke S1 lah pacana D3 eta mah. Kalau ke S1 ya berarti tinggal nanti melanjutkan lagi di universitas yang sama atau universitas yang lain gitu. Kalau ke D3. Tapi kalau D3 sebetulnya untuk mendapatkan pekerjaan justru peluangnya lebih besar sebetulnya kalau D3 sebab D3 itu kan lebih keterapan bukan teori. Jadi antara D3 gigi dengan D4 gigi itu akan ada perbedaan. Kalau D3 gigi sudah bisa mencabut gigi, tapi kalau D4 jurusan gigi itu tidak akan pernah diajarkan mencabut gigi. Coba tanya ke orang-orang Poltekkes pasti seperti itu. Sebab D3 itu terapannya gitu. Jadi ilmu listrik bagian kesetrum. Lalu D4 mah teorina berarti. Tapi ilmu secara teori ada di 4, tapi kalau di penerapan di lapangannya ada di posisi D3. Kalau ingin melanjutkan ke D4 tinggal sekolah lagi. Aman gitu. Itu mungkin yang ingin Bapak sampaikan. Jadi gunakan peluang yang ada, manfaatkan. Insya Allah selain jalur-jalur SNMPTN masih banyak yang lain dan sekolah pasti membantu gitu. Pasti membantu. Ingin apalagi kalau yang ke jurusan-jurusan yang misalkan politekniknya di Indramayu nih yang baru-baru belum pilih Banjarbiana ke Indramayu jurusan nah pasti sekolah itu akan sangat mendukung sebab akan jadi pionir di berikutnya gitu. Jadi kalau tos saya hiji biasa nama sok aya nambihan di tahun berikutnya data saya alumni terus pasti akan seperti itu. Jadi ingin Bapak nanti 10 tahun 20 tahun kemudian Karang Nunggal menjadi kumpulan alumni anu semangka dari berbagai jurusan, dari berbagai universitas gitu. Jadi kita bangun Karang Nunggal 20 tahun yang akan datang teh dengan orang-orang yang berkualitas, dengan keilmuan yang beda-beda gitu. Ngumpul teh gitu ngaduh. Jadi ada banyak cerita. Nah, itu jadi Karang Nunggal pasti akan maju sebab diisi oleh orang-orang Karang Nunggal sendiri. Itu mungkin gambarannya pilih Lami Teing Kang Salman. Mungkin untuk teman-teman semuanya seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Bapak bahwasanya manfaatkan dulu peluang yang ada, terus tetap harus realistis juga melihat peluangnya gitu untuk teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba gitu. Coba aja dulu gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang lain Kak Adul, Intan untuk menutup podcast kita pada siang hari ini. Biasanya Kak Adul sih yang Biasanya Kak Adul ya. Mungkin kata-kata dikit semangat untuk teman-teman yang ada di rumah apa ayo. Mungkin semangat untuk lulusan tahun 2022, semangat untuk yang kuliah dan semangat juga yang melanjutkan untuk kerja gitu. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa sukses. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Wah, luar biasa sekali udah ngomongin tentang peluangnya gimana, cara pilih jurusan, univ, tentang KIP kuliah juga udah diomongin. Terima kasih banyak, Pak. Dan mudah-mudahan ini tuh podcast kita pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pastinya bermanfaat dong. Oke, mungkin teman-teman semuanya dicukupkan sekian podcast kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman tetap semangat. Karena perjalanan itu masih panjang. Terus jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jadi coba aja dulu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.